Jangan kita keluar dari syariatnya Allah. Motong kuku itu jangan selain hari Senin, Kamis, dan Jumat. Orang kalau potong kuku Senin, Kamis, dan Jumat, dia tidak akan terkena penyakit kere. Waduh, apalno ini masalah dunia itu diapalno mesti serang araga. Kepengen sugih, ojo sampai motong kuku di hari Senin, Kamis, kecuali hari Senin, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu jangan, apalagi kalau malam hari. Motong kuku itu jangan malam hari, dan jangan juga di atapnya tertutup. Makanya kalau ada orang motong kuku di rumah kita seneni, itu buat panasnya rumah. Kuku dipotong di dalam rumah itu buat panasnya rumah. Jadi harus suruh keluar, silakan pinjam potongan kuku ya, silakan panjenengan keluar potong di halaman rumah. Silakan, jangan di dalam rumah. Ini yang membuat panasnya rumah, dan rezeki nggak betah. Rezeki, keberkahan, rahmat itu tidak betah jika ditinggali kuku. Karena kuku ini tempat tinggalnya iblis, setan, tempat tinggalnya di kuku sini, di kuku dan di ujung jempol. Ya, telan jempol mesti ngereng-ngereng itu setan tahu biasanya. Terus tempatnya setan yang paling utama ada di tengah-tengahnya hidung. Ya, tengahnya hidung. Makanya wudhu itu di kumur, dimasukkan sedikit terus dikeluarkan. Itu namanya istimsak, dan namanya matmadah di tenggorokan. Jadi berlaku bagi yang puasa atau puasa iling, nek poso gak iling biasanya. Enak seger gak iling. Aneh. Jadi kehidupan ini harus kita tata. Kita jangan keluar dari rel syariat atau peraturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita muamalah, kita hidup sosial di tengah masyarakat. Sampai-sampai Rasulullah itu mengajarkan jangan sampai kita tidak mandi ketika mau kumpul rame-rame. Mau sholat Jumat sunnah mandi, mau sholat tarawih sunnah mandi, Idul Fitri, Idul Adha sunnah mandi, gerhana sunnah mandi. Pokoknya yang mau kumpul disunahkan mandi. Agar apa? Bau badan kita ini tidak mengganggu orang lain. Loh, syariat itu loh, bau badan aja jangan sampai ganggu orang lain, apalagi kok ucapan, apalagi kok tindakan, dan terlebih lagi aturan. Loh, awak itu loh, mambu awak itu sampai ganggu wong. Makanya kalau dikatakan Islam itu tidak toleransi, dari sudut mana melihatnya? Islam itu kurang toleransi, lihat dari mana? Sampai bau badan kita aja nggak boleh mengganggu orang lain. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan jangan dekat-dekat dengan kami bagi mereka yang setelah makan bawang. Mari mangan bawang, ojo cedak-cedak. Mari mangan bawang terus belajar tajwid. Huruf alif, isnek ha in. Iso geblek iki wong sing ndang Arab ya. Belajar huruf ha ngono. Waduh. Makanya jangan sampai kita keluar dari syariat, diatur kabeh. Bagaimana cara motong rambut? Jangan sampai di luar hari Senin, Kamis, dan Jumat juga potong rambut. Kecuali orang-orang yang terpaksa. Sudah terpaksa, sudah darurat, dan dia tidak ada waktu, mau gimana lagi? Itu meneh, sudah tidak ada waktu. Nah, itu daripada ajaran Nabi Muhammad. Kita kalau membahasnya tidak akan selesai bertahun-tahun, tapi insya Allah kita akan singgung terus bagaimana cara hidup yang benar. Jadi yang dibahas sholat, kalau sholat jangan salaman, kalau setelah salaman waktunya salaman ada begitu. Dan kalau salaman jangan sampai tangan kita itu basah, itu diajarkan. Kalau salaman bersihkan dulu tangan, baru salaman. Jangan tangan kita basah terus salaman. Duh, bayang no. Karena orang kalau salaman dalam tangan basah itu khawatir mengganggu orang. Coba sampean salaman mbek wong sing tangane teles
Mestilah delok. Ayo, psikologisnya manusia sudah. Itu diperhatikan sama Rasulullah sampai seperti itu. Salaman itu hubungannya apa salaman wae. Bersihkan dulu tanganmu sebelum menyalami saudaramu. Sampai wae ngono, Pak. Ajaran Nabi Muhammad itu sangat detail sekali dalam muamalah atau kehidupan sosial di tengah masyarakat. Melanjutkan daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa masuk pasar terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau orang membaca kalimat tersebut, kata Allahu lahu alfa hasanatin, Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini. Iki dari wong sing kepengin sugih. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah akan menghilangkan 1000 sampai 100.000 kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau masuk mlebu samudra, mlebu bravo, ajari, nanti biar tidak lapar mata. Nanti biar tidak lapar mata, baca itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-tajiru as-suduqu al-aminu yuhsyaru ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada. Ada pegawai, pekerja, pedagang, pemborong, penambang, siapapun yang dia jujur, yang dia amanat, maka dia berhak bersandingan dengan orang-orang yang diagungkan oleh Allah di golongan para nabi, di golongan siddiqin. Sapa siddiqin? Mbah Hasyim Siddiqin Al-Arif Billah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab, siddiqin, orang-orang lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, dan mereka yang syahid di jalan Allah. Makanya nanti para pedagang itu bermahkotakan para nabi. Dia bukan nabi tapi menggunakan mahkota nabi. Dia bukan nabi tapi dilayani seperti nabi. Dia bukan nabi tapi memiliki kedudukan seperti nabi. Siapa mereka? Para pedagang yang jujur amanat, para petani yang jujur amanat, para pemborong yang jujur amanat, pegawai yang jujur amanat. Maka dia berhak menempati posisi para nabi dan siddiqin. Subhanallah, sampai seperti itu daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Waktunya masih lama ini. Masih 3 menit. Inna atyabal kasbi kasbut tujar. Sesungguhnya pekerjaan yang paling bagus adalah pedagang. Tidak ada pekerjaan yang lebih afdol di muka bumi ini seperti pedagang. Makanya kalau orang beralih menjadi pedagang, dia orang istimewanya Allah. Jadi berubah menjadi para pedagang. Alladzina idza haddatsu lam yukadzibu. Apabila mereka berbicara, mereka tidak pernah berdusta. Wa idza atannau lam yakhulu, dan apabila dia bermuamalah, dia tidak pernah berkhianat. Wa idza adu lam yakhlufu, dan apabila dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Wa idza staru lam yaddumu, dan apabila dia membeli, dia tidak pernah merendahkan. Piro regane?
10.000, wah barangnya ini 10.000. Untuk kono 5.000 oleh loro ini 10.000 lagi. Ini mereka yang tidak mengerti syariat. Wis gak seneng ya wis gak usah nyacat kok. Kadang-kadang nyacat iki yang mergo awake seneng. Berapa Bu rumahnya ini? Berapa Pak rumahnya ini? Ini saya beli 500 juta Pak. Namanya rumah ngene 500 juta panggone tok kene bisa nambune pesing lah ngene lho. Sing model-model ngene iki lho. Ini sing gak bakal wong sugih. Lihat aja. Orang kalau suka iki tolong sing gremeng iki cekeli sih. Saya konsentrasinya lepas nanti. Jadi orang yang suka nyacat, senengannya nyacat, merendahkan, dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang berkah. Ojo nyacat, sampe regane larang tenan. Senengannya nyacat. Nah ini orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ba'u lam yamdahu, dan apabila dia menjual, dia tidak memuji barang yang dijual. Gak ono sak pasar iki koyo barangku, gak ono, padahal barangnya paling elek. Wah ono sampean ndelok pojok sampai pojok koyo barangku, ada barang saya yang paling istimewa ya. Wa idza kana 'alaihim dainun lam yadlimu, dan apabila dia berhutang tidak menunda-nunda membayarnya. Utang ya sudah dibayar utang. Orang yang zalim itu ya, orang yang zalim yaitu orang yang hutang terus tidak segera dibayarkan apabila dia punya duit. Entah tambah kiri. Yakin kalau itu sudah punya duit, waktunya bayar utang, kita nggak bayar eman-eman. Karena Allah itu merahmati kita berdasarkan jumlah hutang kita. Makanya kalau kepingin barokah, utang lo. Ini dalil ini, itu ngarang. Hadisnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Habib Salim, kalau kita mau kaya, utang. Tapi utang sing iso awak-awak ini bayar. Dodolan sego goreng utang duit 2 miliar, ini beliau model-model ini beliau nih berarti. Ini sodro nih, gak paham nih. Utang maksudnya utang yang wajar, jual nasi goreng ya utangnya 500.000, utang 1 juta, masih bisa kemungkinan kita bisa membayar. Dan kalau kita punya utang, Allah akan memenuhi hutang kita, Allah akan membayar. Yang bayar itu Allah, dikasih rezeki kita. Kalau sudah ada duit di tangan kita, jangan ojo-ojo eman-eman, duit 1 juta, lis bayar wong kita punya utang. Ya, berikan uang tersebut, jangan kita untuk tunda-tunda membayarnya. Wa idza kana Allahum lam yu'siru, dan jika berpiutang tidak mempersulit. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang mempersulit. Sampean utang sakmene, dibayare sakmene, gak bayar sakmene tak sita kowe. Lah dia mempersulit orang yang utang kepadanya, mengancam-ngancam, lek gak bayar awas loh. Nah, ini mempersulit ya. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sunnah, jawabnya sing wajib. Sebab salam ini, orang kalau pertama kali salam itu kesombongannya diangkat oleh Allah. Jadi kalau orang mengucapkan salam mendahului, berarti pasti posisinya lebih tinggi di hadapan Allah. Makanya kalau setiap kita datang
para sahabat itu disik-disikan mengucapkan salam. Jadi ojo sampai hal ini diterapkan kepada sahibul bait. Sahibul baitnya begitu anak tamu assalamualaikum, bingung tamu nih. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain mengucapkan salam dan kita menjawabnya dengan wajib. Sebab salam ini kalau diucapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus kepada hamba tersebut. Tatkala kita mengucapkan salam dan menjawab salam, Allah mengangkat penyakit-penyakit hati. Makanya fokus kita itu kepada orang yang lain, ojo belayang, ojo ngelamun, terutama ketika kita bertemu. Dan mumpung ingat sunnah salaman itu pertama kali ketemu dan setelah selesai zikir. Ojo zikir salaman, mengguri-mengguri, tambah dosa ya. Jadi sebaik-baiknya zikir itu yang tidak mengganggu khusyuknya orang lain. Dan salam ini pun, mengucapkan salam menjadi hilang kesunahannya tatkala masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam majelis. Mau duduk, ada orang khusyuk zikir, kita ucapkan salam, itu tidak menjadi sunnah. Yang kedua, kalau ada orang makan, kita ucapkan salam, itu nggak benar. Jadi hilang kesunahannya. Islam itu ditoto kabeh. Islam itu semuanya tertata. Yang mengatur kehidupan, pola hidup ini Islam. Jadi jangan sampai kita keluar daripada kehidupan Islami. Jangan sampai kita keluar dari syariat. Orang mau pakai baju itu diatur. Orang masuk kamar mandi juga diatur. Semuanya teratur. Mulai hari Senin sampai hari Ahad, semua itu teratur. Makanya ada namanya Dalail Khairat. Ada wirid hari Senin, ada wirid hari Selasa. Kalau hariannya ada sholat zuhur, wiridnya apa, sholat asar, wiridnya apa, itu lengkap semuanya. Jadi kalau masuk majelis tidak usah salam dan tidak usah salaman. Salaman itu akan menjadi hilang kesunahannya ketika masuk majelis, langsung duduk, tidak usah salam. Kecuali mereka yang melaksanakan khotib Jumat atau mereka yang memberikan ceramah. Jadi khotib Jumat itu sunnahnya ketika setelah Bilal ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, ansitu menengok, ansit meneng, diam, dengarkan, wasma'u rungokno, rahimu warhamkumullah, dan kau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang berbicara ketika sholat Jumat itu diangkat pahalanya oleh Allah. Jadi kalau masuk sholat Jumat kita ngobrol, itu langsung hilang pahala sholat, pahala Jum'ahnya. Cuman mendapatkan keguguran wajib. Sholat Jumat itu wajib, jadi gugur saja kewajiban, tapi tidak mendapatkan keberkahan hari Jumat. Bilang itu aja nggak boleh. Bilang haram kalau kita melaksanakan sholat Jumat, apalagi ngobrol, piye kabarmu, piye tutulane laris buka, tak abah nemen ya. Nah, jadi diatur segala-galanya. Islam ini mengatur kehidupan kita yang salah menjadi benar, dan ini harus kita terapkan. Kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min khaba'ith wal khaba'ith, khubu'uth wal khaba'ith. Jadi kita mau berlindung dari setan perempuan dan setan laki-laki. Masuk kaki kiri, keluar nanti dari kamar mandi kaki kanan. Kalau mau tidur sediakan penebah. Apa itu jenenge? Ya penebah ya, tahu ya. Apa itu? Kebyok. Wis, nah terang tuban nih. Kebyok. Sebelum tidur kebyok isik. Kebyoki untuk apa? Karena ranjang kita itu sering dihuni jin. Jadi kadang kita susah untuk bangun sholat, kita nggak bisa
untuk tahajud itu karena tempatnya sudah dikekepi jin, kebio isik. Dan ini harus kita praktekkan karena kita sudah mendengar kebio isik. Nanti bangun tidur juga bersihkan lagi. Mau tidur kebio isik, meskipun rapi kebio. Tapi sing bingung iki lek nginep tengene hotel nggo kebio piye? Repot iki. Tok hotel nggo kebio, bu mau apa mengusir jin. Waduh dukun sing check in ya. Jadi syariat ini diterapkan bukan terus bawa kebio, pakai handuk atau pakai baju ya. Yang penting kita mengamalkan daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, namanya hadis. Ketika pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya. Hidup ini ditata. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu sama. Monyet itu makan, kita juga makan. Kambing itu makan, kita juga makan, sama. Caranya makan menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Tapi kalau kuah ya pakai sendok. Terus kalau bisa, kalau makan itu tidak di atas meja makan. Kalau bisa, ini nggak maksa. Kalau bisa. Jadi sebaik-baiknya makan itu tidak di atas meja, karena itu tanda-tanda kekuasaan dunia. Dan itu tanda-tanda warisan Fir'aun. Jadi kalau makan di atas meja makan pasti tidak ada keberkahannya. Jadi makan yang baik itu meja yang tipis, makan di bawah. Karena bentuk makanan yang bagus itu posisinya kayak begini. Nggak besok ini kok kayak TV ya, bisa noi, sing perempuan gak ketok. Jadi kaki kanan dan kaki kiri dihimpitkan posisi kayak orang sholat duduk atahiyat terakhir. Nah, atahiyat terakhir terus makan, bentuknya kayak atahiyat terakhir, duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk duduknya itu orang yang makan. Tujuannya untuk apa? Biar lambung ini tidak terbuka bebas. Lambung tidak terbuka bebas sehingga makanannya itu sedikit. Lek mangan saiki. Lek awak-awak iki lak gak buka yo. Buka sikile begagah maneh. Mangan glak-gluk mangkane angopan. Angop iki kakean makan. Mulane nek duwe bojo di departemen perbadokan wis ruwet iki. Punya istri terus pinter masak, bahaya pol. Selamatnya bojoku gak pinter masak. Saya bersyukur betul sama Allah. Jadi makan seadanya, makan gak bisa banyak. Gak banyak ya awak wis ini yo. Mangan akeh maneh gak karu-karuan nih. Jadi makan itu jangan sampai kita kenyang, dan makanlah ketika lapar. Bahkan menjadi makruh ketika seseorang itu makan dalam posisi kenyang. Dan ini yang merusak organ. Paru-paru kita rusak, liver kita rusak, ginjalnya, lambungnya itu rusak. Habis makan lagi. Habis makan, ya makan lagi. Makan terus ya. Makannya apa aja, yang penting minumnya ada ini loh, berarti Nah, jadi pola hidup ini harus kita ketahui, harus kita selaraskan dengan syariatnya Nabi Muhammad. Harus selaras. Jangan kita keluar dari syariatnya Allah. Motong kuku itu jangan selain hari Senin, Kamis dan Jumat. Orang kalau potong kuku Senin, Kamis dan Jumat, dia tidak akan terkena penyakit kere. Waduh, apalno ini masalah dunia itu diapalno mesti serang araga. Kepengen sugih, ojo sampai motong kuku di hari Senin, Kamis, kecuali hari Senin, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu jangan, apalagi kalau malam hari. Potong kuku itu jangan malam hari, dan jangan juga di atapnya tertutup.
Makanya kalau ada orang motong kuku di rumah kita seneni, itu buat panasnya rumah. Kuku dipotong di dalam rumah itu buat panasnya rumah. Jadi harus suruh keluar, silakan pinjam potongan kuku ya, silakan panjenengan keluar potong di halaman rumah. Silakan, jangan di dalam rumah. Ini yang membuat panasnya rumah, dan rezeki nggak betah. Rezeki, keberkahan, rahmat itu tidak betah jika ditinggali kuku. Karena kuku ini tempat tinggalnya iblis. Iblis, setan, tempat tinggalnya di kuku sini, di kuku dan di ujung jempol. Ya, telan jempol musim ngereng-ngereng itu setan tahu ini sana. Terus tempatnya setan yang paling utama ada di tengah-tengahnya hidung. Ya, tengahnya hidung. Makanya wudhu itu di kumur, dimasukkan sedikit terus dikeluarkan. Itu namanya istimsak, dan namanya matmadah di tenggorokan. Jadi berlaku bagi yang puasa atau puasa iling, lek poso gak iling biasanya. Enak seger gak iling. Aneh. Jadi kehidupan ini harus kita tata. Kita jangan keluar dari rel syariat atau peraturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita muamalah, kita hidup sosial di tengah masyarakat. Sampai-sampai Rasulullah itu mengajarkan jangan sampai kita tidak mandi ketika mau kumpul rame-rame. Mau sholat Jumat sunnah mandi, mau sholat tarawih sunnah mandi, Idul Fitri, Idul Adha sunnah mandi, gerhana sunnah mandi. Pokoknya yang mau kumpul disunahkan mandi. Agar apa? Bau badan kita ini tidak mengganggu orang lain. Loh, syariat itu loh, bau badan aja jangan sampai ganggu orang lain. Apalagi kok ucapan, apalagi kok tindakan, dan terlebih lagi aturan. Loh, awak itu loh, mambu awak itu sampai ganggu wong. Makanya kalau dikatakan Islam itu tidak toleransi, dari sudut mana melihatnya? Islam itu kurang toleransi, lihat dari mana? Sampai bau badan kita aja nggak boleh mengganggu orang lain. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan jangan dekat-dekat dengan kami bagi mereka yang setelah makan bawang. Mari mangan bawang, ojo cedak-cedak. Mari mangan bawang terus belajar tajwid. Huruf alif, isnek ha in. Iso geblek iki wong sing ndang Arab ya. Belajar huruf ha ngono. Waduh. Makanya jangan sampai kita keluar dari syariat, diatur kabeh. Bagaimana cara motong rambut? Jangan sampai di luar hari Senin, Kamis, dan Jumat juga potong rambut. Kecuali orang-orang yang terpaksa. Sudah terpaksa, sudah darurat, dan dia tidak ada waktu, mau gimana lagi? Itu yang meneh, sudah tidak ada waktu. Nah, itu daripada ajaran Nabi Muhammad. Kita kalau membahasnya tidak akan selesai bertahun-tahun, tapi insya Allah kita akan singgung terus bagaimana cara hidup yang benar. Jadi yang dibahas sholat. Kalau sholat jangan salaman, kalau setelah salaman waktunya salaman ada begitu. Dan kalau salaman jangan sampai tangan kita itu basah. Itu diajarkan. Kalau salaman bersihkan dulu tangan, baru salaman. Jangan tangan kita basah terus salaman. Bayang no. Karena orang kalau salaman dalam tangan basah itu khawatir mengganggu orang. Coba sampai salaman mbek wong sing tangane teles, mestilah delok. Ayo, psikologisnya manusia sudah. Itu diperhatikan sama Rasulullah sampai seperti itu. Salaman itu hubungannya apa salaman wae. Bersihkan dulu tanganmu sebelum menyalami saudaramu. Sampai wae ngono, Pak. Ajaran Nabi Muhammad itu sangat detail sekali dalam muamalah atau kehidupan sosial di tengah masyarakat. Melanjutkan daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa masuk pasar terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau orang membaca kalimat tersebut, kata Allahu lahu alfa hasanatin, Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini. Iki dari wong sing kepengin sugih. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah akan menghilangkan 1000 sampai 100.000 kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau masuk mlebu samudra, mlebu bravo, ajari, nanti biar tidak lapar mata. Nanti biar tidak lapar mata, baca itu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-tajiru as-sadiqu al-aminu yuhsyaru ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada. Ada pegawai, pekerja, pedagang, pemborong, penambang, siapapun yang dia jujur, yang dia amanat, maka dia berhak bersandingan dengan orang-orang yang diagungkan oleh Allah di golongan para nabi, di golongan siddiqin. Sapa siddiqin? Mbah Hasyim Siddiqin Al-Arif Billah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab, siddiqin, orang-orang lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, dan mereka yang syahid di jalan Allah. Makanya nanti para pedagang itu bermahkotakan para nabi. Dia bukan nabi tapi menggunakan mahkota nabi. Dia bukan nabi tapi dilayani seperti nabi. Dia bukan nabi tapi memiliki kedudukan seperti nabi. Siapa mereka? Para pedagang yang jujur amanat, para petani yang jujur amanat, para pemborong yang jujur amanat, pegawai yang jujur amanat. Maka dia berhak menempati posisi para nabi dan siddiqin. Subhanallah, sampai seperti itu daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Waktunya masih lama ini. Masih 3 menit. Inna atiyabal kasbi kasbut tujar. Sesungguhnya pekerjaan yang paling bagus adalah pedagang. Tidak ada pekerjaan yang lebih afdol di muka bumi ini seperti pedagang. Makanya kalau orang beralih menjadi pedagang, dia orang istimewanya Allah. Jadi berubah menjadi para pedagang. Alladzina idza haddatsu lam yukadzibu. Apabila mereka berbicara, mereka tidak pernah berdusta. Wa idza atannau lam yakhulu, dan apabila dia bermuamalah, dia tidak pernah berkhianat. Wa idza adu lam yakhlufu, dan apabila dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Wa idza staru lam yaddumu, dan apabila dia membeli, dia tidak pernah merendahkan. Piro regane? 10, wah barangnya ini 10.000. Untuk kono 5.000 loro ini 10.000 lagi. Ini mereka yang tidak mengerti syariat. Wis gak seneng ya wis gak usah nyacat po. Kadang-kadang nyacat iki yang mergo awake seneng. Berapa Bu rumahnya ini? Berapa Pak rumahnya ini? Ini saya beli 500 juta Pak. Namanya rumah ngene 500 juta Pak. Gone tok kene bisa nambune pesing lah ngene lho. Sing model-model ngene iki lho. Ini sing gak bakal wong sugih. Lihat aja. Orang kalau suka iki tolong sing gremeng iki cekeli sih. Saya konsentrasinya lepas nanti. Jadi orang yang
suka nyacat, senengannya nyacat, merendahkan, dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang berkah. Ojo nyacat, sampe nirgano larang tenan. Senengannya nyacat, nah ini orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'u lam yamdahu, dan apabila dia menjual, dia tidak memuji barang yang dijual. Gak ono sak pasar iki koyo barangku, gak ono, padahal barangnya paling elek. Wah ono sampean ndelok pojok sampai pojok koyo barangku, ada barang saya yang paling istimewa, ya. Wa idza kana 'alaihim dainun lam yadhlimu, dan apabila dia berhutang tidak menunda-nunda membayarnya. Utang ya sudah dibayar, utang. Orang yang zalim itu ya, orang yang zalim, yaitu orang yang hutang terus tidak segera dibayarkan apabila dia punya duit. Entah tambah kiri. Yakin kalau itu sudah punya duit, waktunya bayar utang, kita nggak bayar, eman-eman. Karena Allah itu merahmati kita berdasarkan jumlah hutang kita. Makanya kalau kepingin barokah, utang. Ini dalil ini, itu ngarang. Hadisnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Habib Salim, kalau kita mau kaya, utang. Tapi utang sing iso awak-awak ini bayar. Dodolan sego goreng utang duit 2 miliar, ini beliau model-model ini beliau nih berarti. Ini sodro nih, gak paham nih. Utang maksudnya utang yang wajar, jual nasi goreng ya utangnya 500.000, utang 1 juta, masih bisa kemungkinan kita bisa membayar. Dan kalau kita punya utang, Allah akan memenuhi hutang kita, Allah akan membayar. Yang bayar itu Allah, dikasih rezeki kita. Kalau sudah ada duit di tangan kita, jangan ojo-ojo eman-eman. Duit 1 juta, lis bayar wong kita punya utang. Ya, berikan uang tersebut, jangan kita untuk tunda-tunda membayarnya. Wa idza kana lahum lam yusiru, dan jika berpiutang tidak mempersulit. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang mempersulit. Sampean utang sakmene, dibayare sakmene, gak bayar sakmene tak sita kowe. Lah dia mempersulit orang yang utang kepadanya, mengancam-ngancam, lek gak bayar awas loh. Nah, ini mempersulit ya. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidil hakim wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.